Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Chandra Devi Rusadi dari Prodi Pendidikan Matematika semester 2 dengan NIM 2411028. Di sini saya akan menjelaskan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku Aswaja 1 yang telah dipresentasikan oleh kelompok 2. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, jelaskan bagaimana awal umat Islam terpisah menjadi beberapa sekte. Awal mula terpecahnya umat Islam menjadi beberapa sekte yaitu bermula pada periode kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Setelah Utsman bin Affan radhiyallahu an wafat, kekhalifahan diteruskan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan Ali. Di antaranya adalah dari Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara sahabat-sahabatnya. Lalu datanglah Ali dengan bercucuran air matanya. Ali berkata, "Wahai Rasulullah, Engkau telah mempersaudarakan antara sahabat-sahabatmu dan tidak mempersaudarakan aku dengan siapapun." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kamu adalah saudaraku dunia dan akhirat." Hadis riwayat Tirmidzi. Di masa Ali, problematika politik semakin menjadi-jadi. Beberapa sahabat seperti Sayyidah Aisyah radhiyallahu an dan Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu an tidak puas terhadap kinerja Khalifah Ali yang tidak segera menghukum pembunuh Utsman bin Affan. Akhirnya, dari ketidakcocokan ini tercetuslah peperangan antara Sayyidah Aisyah dan Khalifah Ali bin Abi Thalib yang dikenal dengan Perang Jamal. Dinamakan Perang Jamal sebab dalam peperangan ini Sayyidah Aisyah mengendarai unta yang sangat besar. Di tengah-tengah terjadinya perang Siffin, untuk meminimalisir korban, kelompok Ali dan Muawiyah sepakat untuk bertahkim. Tahkim adalah bentuk peradilan yang dilaksanakan atas dasar kesepakatan antara pihak-pihak yang berselisih dan dimediasi oleh hakim yang telah mereka pilih sendiri. Dalam tahkim tersebut, pihak Ali memilih Abu Musa al-Asy'ari sebagai muhakam, sedangkan pihak Muawiyah memilih Amr bin al-As sebagai muhakam. Kedua orang ini akhirnya berunding mencari titik-titik kesepakatan yang bisa diterima oleh kedua belah pihak yang berwenang. Dari tahkim ini diputuskan banyak hal yang diantaranya adalah Ali berkenan menghapus gelar Amirul Mukminin yang disandarkan kepadanya, yang mana hal-hal ini akan menimbulkan polemik baru, yaitu munculnya kelompok Khawarij yang menganggap Ali telah keluar dari Islam sebab tidak berhukum dengan hukum Allah sesuai dengan Quran Surat Al-Ma'idah, dan siapapun yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka ia adalah kafir. Menurut Khawarij, tidak ada satupun nas Al-Quran yang menjelaskan tentang kebolehan bertahkim dalam peperangan. Dari peperangan intern umat Islam ini juga diputuskannya tahkim inilah yang menyebabkan umat Islam terpecah menjadi 3 golongan, yaitu Syiah, Khawarij, dan Sunni, dan juga lain-lain. Selanjutnya soal yang kedua, jelaskan di antara keutamaan sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu an. Berikut beberapa keutamaan sahabat Abu Bakar. Yang pertama, Abu Bakar adalah manusia terbaik setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sejak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masih hidup. Yang kedua, Abu Bakar selalu menjadi orang kedua setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada kesempatan-kesempatan khusus. Yang ketiga, Abu Bakar adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, Abu Bakar adalah orang yang paling bersemangat dalam beramal.
Yang kelima, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjamin ketangguhan iman Abu Bakar. Yang keenam, Abu Bakar radhiyallahu an memiliki sifat lemah lembut dan pemaaf. Yang ketujuh, terdapat banyak isyarat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan kekhalifahan kepada Abu Bakar. Yang kedua, sahabat Umar bin Khattab. Berikut beberapa keutamaan sahabat Umar bin Khattab. Yang pertama, figur panutan umat sepanjang zaman. Dalam satu riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Umar bin Khattab adalah figur yang harus diikuti umat Muslim sepeninggal beliau. Beliau bersabda, ikutilah dua orang sepeninggalku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, kedudukannya hampir menyamai seorang nabi. Selain dijadikan panutan, kedudukan Umar bin Khattab nyaris menyamai para nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya sepeninggalku ada nabi lagi, niscaya itu adalah Umar bin Khattab. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang ketiga, kebenaran adalah tabiatnya. Selalu menjadikan kebenaran di atas segalanya, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikut. Sesungguhnya Allah telah menjadikan kebenaran atas lisan dan hatinya Umar. Hadis riwayat Ahmad. Yang keempat, diberi ilham dan firasat yang kuat. Yang kelima, kemanfaatannya untuk umat sangat besar. Yang keenam, memiliki tempat khusus di surga. Yang ketujuh, sangat ditakuti setan. 8. Didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke-9, paling tegas dalam masalah hak dan batil. Yang ke-10, mewarisi ilmu Nabi. Yang ketiga, keutamaan sahabat Utsman bin Affan. Berikut beberapa keutamaan sahabat Utsman bin Affan. Yang pertama, digelari Dzun Nurain. Beliau digelari Dzun Nurain atau sang pemilik dua cahaya. Julukan ini diberikan Sayyidina Utsman karena telah menikahi dua putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Rasulullah menikahkan beliau dengan Ummu Kulsum. Saat Ummu Kulsum wafat, Utsman sangat bersedih hingga menangis terseduh-seduh. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menikahkan Utsman dengan Ruqayyah. Yang kedua, jaminan surga. Utsman pernah meminta izin untuk bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang sahabat yang sedang berjaga-jaga. Maka beliau bersabda, suruh dia masuk dan sampaikan kepadanya kabar gembira dengan surga dan ujian-ujian yang akan menimpanya. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Abu Bakar akan masuk surga, Umar akan masuk surga, Utsman akan masuk surga, Ali akan masuk surga. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, siapa yang membebaskan sumur rumah, maka ia mendapatkan surga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan telah disepakati dalam sejarah bahwa yang membeli sumur itu adalah Sayyidina Utsman. At-Tawdih fi Syarh Jami' As-Sahih 20/288. Yang ketiga, meninggal dunia sebagai syahid. Yang keempat, amal dan sedekah hartanya luar biasa. Yang kelima, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segan padanya. Yang keenam, Rasulullah pernah meminta sumpah setia para sahabat demi Utsman. Yang ketujuh, Rasulullah meridhai dan mendoakan keridhaan Allah atasnya. Yang kedelapan, menjadi salah satu pegangan umat setelah Rasulullah wafat. Yang terakhir, keutamaan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Berikut beberapa keutamaan Ali bin Abi Thalib yang perlu dipelajari. Yang pertama, orang kedua yang masuk Islam setelah Khadijah. Ibnu Ishaq meriwayatkan, setelah Khadijah masuk Islam, Ali bin Abi Thalib berkunjung ke rumah Nabi Muhammad SAW. Ketika itu, ia mendapati Nabi dan Khadijah sedang mengerjakan sholat. Ali bertanya, apa ini wahai Muhammad?
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menjelaskan kepadanya tentang Islam. Lalu Ali pun menyatakan keislamannya, meskipun dengan cara menyembunyikannya karena takut kepada ayahnya Abu Thalib. Yang kedua, pernah menjadi tebusan bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan hijrah ke Madinah, beliau dikepung oleh kafir Quraisy. Nabi memerintahkan Ali agar tidur di tempat tidur beliau pada malam itu. Lihatlah siapakah yang berani menempati tempat tidur beliau, sementara musuh telah mengepung dan mengintai dengan tujuan untuk membunuh Rasulullah. Sungguh tidak akan berani melakukannya kecuali pemberani yang telah dikaruniai keikhlasan yang luar biasa. Ibnu Abbas ketika menyebutkan firman Allah, dan di antara manusia ada orang yang menjual dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 207. Ia berkata, pada malam itu Ali telah menjual dirinya, tepatnya saat ia mengenakan selimut Nabi dan berbaring di tempat tidurnya. Yang ketiga, banyak ayat yang turun berkaitan dengan beliau. Al-Quran memang bukan diturunkan untuk suatu masyarakat tertentu, apalagi orang tertentu. Namun, kita ketahui ia memiliki asbabun nuzul yang menjadi latar peristiwa sebuah ayat atau surah diturunkan oleh Allah. Banyak sekali ayat Al-Quran yang diturunkan berkaitan dengan sahabat Ali bin Abi Thalib. Di antaranya, surat Al-Hajj ayat 19-23, surat Ali Imran ayat 61, surat At-Taubah ayat 19-22, surat Al-Mujadilah ayat 12-13 dan lainnya. Yang keempat, disanjung Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, keilmuannya sangat luas dan faqih dalam agama. Yang keenam, sahabat paling dekat dengan Nabi secara nasab. Yang ketujuh, sahabat yang dijamin dengan surga. Yang kedelapan, orang paling zuhud terhadap dunia. Yang kesembilan, sangat pemurah dan dermawan. Yang kesepuluh, sangat kuat ibadahnya, keikhlasan dan kesabarannya. Yang kesebelas, adil dalam memimpin. Berikut adalah beberapa keutamaan sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhu. Demikian jawaban yang dapat saya berikan dan saya sampaikan. Apabila ada salahnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.